Laporan pertanggungjawaban Musyawarah Ambalan ke-23 Ambalan Soekarno dan Ambalan Fatmawati tahun 2021. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang Gerakan Pramuka merupakan gerakan pendidikan nonformal dengan sistem pendidikan kepanduan yang bertujuan mendidik generasi muda menjadi penggerak kader pembangunan di berbagai bidang, bermental kuat, menjadi insan yang mempunyai moral dan budi pekerti yang luhur, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sistem nilai yang didasarkan pada satya dan dharma pramuka. Pendidikan kepramukaan dilakukan dalam pengawasan dan bimbingan anggota dewasa, serta disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan global dan masyarakat sekitar yang kemudian diwujudkan sesuai prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Musyawarah Ambalan merupakan forum tertinggi pramuka penegak di suatu gugus depan yang rutin diadakan 1 kali dalam setahun setiap akhir masa jabatan Dewan Ambalan. Musyawarah Ambalan ke-23 2021 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Ambalan Soekarno dan Fatmawati masa bakti 2020-2021 dan menjadi tindak lanjut dari Gladian Pimpinan Satuan 2020. Kegiatan ini menjadi media pendidikan partisipatif yang memberikan pengalaman langsung kepada pramuka penegak untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam musyawarah secara sopan, efektif, dan argumentatif. Musyawarah Ambalan diadakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah diadakan oleh Dewan Ambalan yang sedang menjabat selama masa jabatan. Kemudian laporan tersebut dapat diterima, ditolak, atau direvisi sesuai kesepakatan dalam berjalannya musyawarah nanti. Musyawarah Ambalan juga menetapkan sasaran dan jenis program kerja 1 tahun berikutnya, serta memilih pengurus penerus tongkat kepemimpinan Dewan Ambalan untuk 1 tahun ke depan. Maksud dan tujuan laporan pertanggungjawaban ini disusun sebagai pertanggungjawaban pimpinan Dewan Ambalan Soekarno dan Fatmawati gugus depan 07.013 dan 07.014 masa bakti 2020-2021 dalam menjalankan organisasi selama menjabat. Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Sebagai tindak lanjut Gladian Pimpinan Satuan 2020. 2. Sebagai media anggota penegak dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan pendapatnya pada suatu musyawarah yang demokratis. 3. Melaporkan hasil kegiatan pramuka selama 1 tahun masa jabatan Dewan Ambalan masa bakti 2020-2021. 4. Memilih penerus pimpinan Dewan Ambalan masa bakti 2021-2022. 5. Membuat sasaran dan program kerja untuk 1 tahun ke depan. Dasar penyelenggaraan. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 4. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan. Kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang petunjuk penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. 6. Keputusan Musyawarah Ambalan ke-23 tahun 2021 Ambalan Soekarno dan Ambalan Fatmawati gugus depan Sleman 07.013 dan gugus depan Sleman 07.014. 7. Program kerja gugus depan Sleman 07.013 dan 07.014 Dewan Ambalan tahun 2020-2021. (1.4) Sistematika laporan.
Laporan pertanggungjawaban Dewan Ambalan Soekarno dan Fatmawati gugus depan 07013 dan 07014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan kegiatan terhadap rancangan program kerja. Bab 3 kesimpulan dan rekomendasi. Bab keempat penutup. Bab kedua, pelaksanaan kegiatan terhadap rancangan program kerja. 2.1 Rencana program kerja Pramuka. Rencana program kerja merupakan faktor penting yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Pramuka Ambalan Soekarno dan Ambalan Fatmawati gugus depan 07.013 dan 07.014 selama 1 tahun sesuai dengan amanah dari Musyawarah Ambalan tahun 2020 yang dijabarkan kembali dalam Gladi Pimpinan Satuan tahun 2020. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah dari Musyawarah Ambalan 2020, rencana program kerja Pramuka untuk Dewan Ambalan Soekarno Fatmawati gugus depan Sleman 07013 dan 07014 masa bakti 2020-2021 adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. 2. Pendataan peserta didik tahun ajaran 2021-2022. 3. Penyelenggaraan administrasi keuangan. 4. Dokumentasi dan publikasi kegiatan. 5. Inventaris sarana dan prasarana Sanggar Bakti. 6. Penetapan bidang Dewan Ambalan. 7. Penetapan bidang Dewan Kehormatan Ambalan. 8. Penganugerahan bintang tahunan. 9. Iuran rutin kelas 10. 10. Iuran Dewan Ambalan. 11. Kedai Pramuka Stembayo. 12. Peringatan Hari Pramuka. 13. Musyawarah Ambalan ke-23. 14. Sarasehan adat. 15. Latihan rutin kelas 10. 16. Penerimaan tamu Ambalan. 17. Penerimaan calon penegak. 18. Pelantikan penegak Bantara. 19. Pelantikan penegak Laksana. 20. Gladi pemimpin satuan Dian Pinsat. 21. Stembayo Online Scout Camp Milenial. 22. Anjaksana Kepramukaan. 23. Upgrading. 24. Wirapati Scout Festival Barata ke-35. 25. Kursus pengolahan Dewan Ambalan. 26. Pendataan calon Dewan Ambalan 2021-2022 dan Dewan Ambalan Maksa Bakti 2020-2021. 27. Membuat bidang-bidang yang membantu petugas PDA. 28. Membagi Dewan Ambalan sebagai penanggung jawab di setiap kelas. 29. Membuat sangga kerja pada setiap kegiatan. 30. Membuat uraian tugas Dewan Ambalan meliputi uraian tugas PDA, tim pembantu PDA. 31. Melakukan sosialisasi adat Ambalan melalui latihan rutin. 32. Ujian SKU penegak Bantara. 33. Ujian SKU penegak Laksana. 34. Pembuatan materi secara tulisan, audio maupun video. Dari rencana program kerja di atas, pelaksanaan program kerja tersebut terlaksana dan ada beberapa yang tidak terlaksana karena satu dan lain hal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan selama masa bakti, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan, file dokumentasi dan arsip, laporan keuangan tidak ada. Kendala 1. Beberapa kali kurang konsultasi kepada pembina sebelum diajukan ke sekolah. 2. Keterlambatan dalam memulai pembuatan administrasi. 3. Format surat yang tidak baku. Solusi: lebih meningkatkan koordinasi dengan pembina, membuat deadline pembuatan administrasi, dan menciptakan format persuratan yang baku. 2. Pendataan peserta didik tahun ajaran 2021-2022. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan Agustus 2021, output pelaksanaan soft file peserta didik.
Laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. 3. Penyelenggaraan administrasi keuangan. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan, softfile laporan keuangan. Laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. Dokumentasi dan publikasi kegiatan. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan, foto dan video kegiatan. Laporan keuangan tidak ada, kendala kurangnya produktivitas dalam publikasi dan dokumentasi dalam bentuk video. Solusi selalu melakukan publikasi kegiatan dengan teratur dan memperbanyak konten video. 5. Inventarisasi sarana dan prasarana Sanggar Bakti. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala pandemi COVID-19 memburuk yang mengakibatkan susah mendapatkan izin dari sekolah. Solusi tidak ada. 6. Penetapan bidang Dewan Ambalan. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan November 2020, output pelaksanaan terbentuknya bidang-bidang untuk membantu tugas PDA. Laporan keuangan tidak ada, kendala beberapa bidang tidak berjalan sesuai tugasnya. Solusi membentuk bidang yang lebih relevan sesuai keadaan sehingga dapat berjalan dengan optimal. 7. Penetapan bidang Dewan Kehormatan Ambalan. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala kurangnya koordinasi antara PDA dengan pembina sehingga terjadi penundaan pengerjaan serta izin sekolah yang sulit dikarenakan pandemi. Solusi meningkatkan kesadaran akan program kerja yang direncanakan serta mempercepat proses pengerjaan dengan alternatif lain. 8. Penganugerahan bintang tahunan. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala tidak terbentuknya Dewan Kehormatan. Solusi membentuk Dewan Kehormatan sesuai program kerja yang direncanakan. 9. Iuran rutin kelas 10. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai sehingga tidak ada latihan secara tatap muka. Solusi menggunakan sistem pembayaran lain baik e-wallet atau cara lain. 10. Iuran Dewan Ambalan. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan uang iuran yang dimasukkan ke kas ambalan. Laporan keuangan Rp2.050.000. Kendala beberapa dewan ambalan tidak aktif yang kemudian tidak membayar karena sulit dihubungi. Solusi selalu merangkul dan memperhatikan seluruh dewan ambalan dan menjaga keutuhan dengan lebih baik lagi. 11. Kedai Pramuka Setembayo. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala kesadaran penanggung jawab program kerja yang kurang dan ketidakaktifan PDA dalam mengatasi dan menciptakan alternatif lain dalam menjalankan program tersebut. Solusi selalu mengecek program kerja yang telah direncanakan dan berupaya mewujudkan walaupun dalam kondisi apapun. 12. Peringatan Hari Pramuka. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala kondisi COVID-19 yang semakin buruk dan pemberlakuan PPKM level 4. Solusi melakukan inovasi kegiatan sesuai situasi dan kondisi yang ada. 13. Musyawarah Ambalan 23. Keterangan dalam pelaksanaan. Tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan November 2021, output pelaksanaan softfile dan hard copy rancangan program kerja dan terpilihnya PDA masa bakti selanjutnya. Laporan keuangan
belum ada. Kendala belum ada, solusi belum ada. 14. Sarasehan adat. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala karena tata adat terbaru dari masa bakti sebelumnya tidak ada. Solusi mengkomunikasikan dengan Purna Bakti dan Pembina. 15. Latihan rutin kelas 10. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan, latihan rutin setiap hari Jumat, laporan keuangan tidak ada. Kendala cara penyampaian materi yang kurang menarik dan inovatif yang membuat kelas 10 jarang aktif. Solusi lebih variatif dalam memberikan materi dan disesuaikan dengan keadaan. 16. Penerimaan tamu ambalan. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala kurangnya koordinasi dan terlena dengan keadaan sehingga sudah terlambat ketika ingin diadakan. Solusi selalu melihat dan mengingat program kerja yang direncanakan serta meningkatkan koordinasi antar PDA. 17. Penerimaan calon penegak. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada. Kendala tidak terlaksananya penerimaan tamu ambalan dan terdapat program kerja yang mundur sehingga bertabrakan jadwalnya. Solusi mensegerakan dan tidak menunda-nunda program kerja yang telah direncanakan. 18. Pelantikan penegak Bantara. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan Juni 2021, output pelaksanaan terlantiknya 46 penegak Bantara. Laporan keuangan Rp2.420.000. Kendala pertama, kurangnya persiapan dalam segi peralatan. Kedua, pergantian tugas yang mendadak karena terdapat sangga kerja yang sakit. Ketiga, kurangnya koordinasi dengan Purna Bakti sehingga terdapat kegiatan yang terlambat. Solusi melakukan pengecekan ulang perlengkapan dan kesiapan dalam bertugas, serta aktif dalam berkomunikasi satu sama lain. 19. Pelantikan penegak laksana. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan Mei 2021, output pelaksanaan terlantiknya 17 penegak laksana. Laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. 20. Gladian Pimpinan Satuan atau Dian Pinsat. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan November 2020, output pelaksanaan program kerja selama masa bakti. Laporan keuangan Rp2.521.500.000. Kendala 1. Keterlambatan penyelesaian administrasi. 2. Kurangnya pemahaman PDA dalam memimpin acara. Solusi membuat deadline penyelesaian administrasi dan PDA serta pembina aktif dalam bertanya maupun memberi pemahaman saat melakukan kegiatan. 21. Stembayo online coach camp milenial. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan April 2021, output pelaksanaan peningkatan karakter dan kecakapan. Laporan keuangan Rp2.366.000. Kendala 1. Kurangnya persiapan untuk beberapa giat. 2. Koordinasi yang kurang dengan PDA, pembina, dan pendamping. 3. Kesalahan pada surat menyurat dan rancangan anggaran. 4. Keterlambatan kehadiran dari panitia maupun peserta. Solusi mempersiapkan keperluan kegiatan sebaik mungkin, mengkonsultasikan anggaran ke pembina terlebih dahulu, dan meningkatkan komunikasi antar sangga kerja. 22. Anjangsana Kepramukaan. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan Maret 2021, output pelaksanaan meningkatkan persaudaraan dan saling bertukar informasi. Laporan keuangan Rp788.000. Kendala 1. Koordinasi yang kurang dengan pembina dan pendamping. 2. Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang telah ditargetkan. 3. Kesalahan pada saat pengajuan proposal dan surat menyurat. Solusi sering-sering dalam koordinasi ke pembina dan selalu melakukan pengecekan ulang administrasi sebelum diajukan. 23. Upgrading. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020,
tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada, kendala, koordinasi yang kurang dan pemilihan waktu yang susah dikarenakan kondisi pandemi yang semakin memburuk. Solusi, mencari alternatif lain dalam pelaksanaan dan tidak terpengaruh dan terlena dengan kondisi yang ada sehingga tetap dapat diadakan. 24. Wirapati Scouts Festival atau Barata 35. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan Desember 2020, output pelaksanaan kejuaraan giat, laporan keuangan Rp3.175.700. Kendala 1. Terdapat beberapa peserta yang tidak hadir tepat waktu saat latihan. 2. Kurangnya pengetahuan dasar tentang teknik video dan setting kamera. 3. Surat izin latihan yang terlambat turun. Solusi, mempercepat dalam pembuatan administrasi dan menjalani latihan dengan disiplin dan pengadaan sanksi ringan. 25. Kursus pengelola Dewan Kerja. Keterangan tidak terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan tidak ada, output pelaksanaan tidak ada, laporan keuangan tidak ada, kendala, Kuarcap Sleman tidak mengadakan kegiatan tersebut di tahun 2021. Solusi tidak ada. 26. Pendataan calon Dewan Ambalan 2021-2022 dan Dewan Ambalan Masa Bakti 2020-2021. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan software, laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. 27. Membuat bidang-bidang yang membantu tugas PDA. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan terbentuknya bidang untuk membantu tugas PDA. Laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. 28. Membagi Dewan Ambalan sebagai penanggung jawab di setiap kelas. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan penanggung jawab setiap kelas, laporan keuangan tidak ada, kendala, ketidakaktifan beberapa anggota sehingga menghambat proses latihan. Solusi, meningkatkan kesadaran untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati. 29. Membuat jangka kerja pada setiap kegiatan. Keterangan pelaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan jangka kerja setiap kegiatan, laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. 30. Membuat uraian tugas Dewan Ambalan meliputi uraian tugas PDA, tim pembantu PDA. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan software uraian tugas, laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. 31. Melakukan sosialisasi adat Ambalan melalui latihan rutin. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan sosialisasi adat secara daring, laporan keuangan tidak ada, kendala tidak ada, solusi tidak ada. 32. Ujian SKU penegak Bantara. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan 50 calon penegak Bantara, laporan keuangan tidak ada, kendala, sulitnya melakukan ujian secara tatap muka. Solusi, melakukan ujian dengan sistem dan prosedur sesuai keadaan. 33. Ujian SKU penegak laksana. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan 17 calon penegak laksana, laporan keuangan tidak ada, kendala, sulitnya melakukan ujian secara tatap muka. Solusi, melakukan ujian dengan sistem dan prosedur sesuai keadaan. 34. Pembuatan materi secara tulisan, audio maupun video. Keterangan terlaksana, tanggal perencanaan Oktober 2020, tanggal pelaksanaan selama masa bakti, output pelaksanaan materi untuk latihan rutin, laporan keuangan tidak ada, kendala 1. Keterlambatan dalam membuat dan meneruskan materi. 2. Materi video yang jarang dibuat. Solusi, membuat jadwal materi baik pembuatan dan pengiriman, serta lebih variatif lagi dalam memberikan materi.
Bab 3. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Dalam masa bakti 2020-2021 kali ini, kami selaku Dewan Ambalan selalu berusaha untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah dituangkan dalam Musyawarah Ambalan 22 tahun 2020 dan dijabarkan dalam Gladian Pimpinan Satuan tahun 2020. Perjalanan kami sudah selesai. Tiba saatnya untuk memberikan tongkat estafet Pramuka Stembayo kepada generasi selanjutnya. Sebuah organisasi dapat dikatakan berhasil jika dapat mengkoordinasikan anggotanya dengan baik sehingga sesulit apapun kegiatan dan sesulit apapun dapat diatasi dengan terarah dan terstruktur sesuai dengan rencana kegiatan. Keputusan bersama dalam sebuah musyawarah selalu dipegang teguh oleh Dewan Ambalan Soekarno dan Dewan Ambalan Fatmawati, Gugus Depan Sleman 07013 dan Gugus Depan Sleman 07014 yang dalam hal ini dipimpin oleh pimpinan Dewan Ambalan didampingi oleh Dewan Ambalan. Sesuai dengan rencana program kerja yang telah dijabarkan, dalam pelaksanaannya seluruh program kerja dapat kami selesaikan dengan tingkat ketercapaian berkisar 68%. Berbagai kendala umum yang menjadi penyebab dari tidak terlaksananya program kerja yaitu adanya pandemi COVID-19 yang semakin memburuk, manajemen waktu yang kurang baik, kurangnya koordinasi baik sesama Dewan Ambalan ataupun kepada pembina, serta banyak Dewan Ambalan yang kurang aktif dalam menjalankan tanggung jawab. Di masa bakti tahun 2020-2021, sumber pemasukan keuangan Ambalan berasal dari dana sekolah, iuran Dewan Ambalan, dan pemasukan lainnya. Dana tersebutlah yang kemudian digunakan untuk melancarkan jalannya kegiatan. Rekomendasi. Kendala-kendala yang telah diuraikan pada bab 2 perlu adanya solusi ataupun saran yang dapat memberikan jalan keluar agar ke depan Dewan Ambalan Soekarno dan Gugus Depan Sleman 07013 dan Dewan Ambalan Fatmawati Gugus Depan Sleman 07014 pada masa bakti berikutnya dapat melaksanakan seluruh rencana program kerja tanpa kendala yang sama. Oleh karena itu, kami selaku Dewan Ambalan Soekarno Gugus Depan Sleman 07013 dan Dewan Ambalan Fatmawati Gugus Depan Sleman 07014 masa bakti 2020-2021 mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat digunakan untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan ditimbulkan dalam melaksanakan program kerja. Adapun rekomendasi tersebut antara lain: A. Bidang organisasi. 1. Mengadakan rapat rutin pimpinan Dewan Ambalan guna membahas kegiatan-kegiatan yang akan diadakan dan permasalahan lainnya. 2. Mengadakan rapat koordinasi Dewan Ambalan dan pembina minimal 2 kali dalam masa bakti. 3. Meningkatkan dan menguatkan hubungan antar PDA sehingga tahu betul apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif dari PDA ke Dewan Ambalan yang lain. 5. Membuat perencanaan waktu dalam mempersiapkan sebuah proker sehingga tidak mepet dan bisa berjalan lebih maksimal. 6. Membuat bidang-bidang yang relevan dengan keadaan dan memastikan bidang tersebut dapat bertugas dengan baik. 7. Tidak terlena dengan keadaan sesulit apapun dan tetap melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan alternatif maupun inovasi lain. 8. Ikut aktif dalam kegiatan Sekbid OSIS, kegiatan Kuarda, Kuarcap, Kuaran, dan Satuan Karya. 9. Membuat program kerja unggulan baru yang relevan dengan keadaan sehingga tidak selalu terpaku dengan program kerja masa bakti sebelumnya. 10. Memaksimalkan dan lebih mengaktifkan media sosial dengan konten-konten menarik dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 11. Mengembangkan website Pramuka Stembayo sehingga dapat juga dilihat oleh khalayak luar. 12. Membuat kursa pramuka di awal masa bakti yang dapat digunakan sebagai identitas ketika mengikuti kegiatan eksternal. 13. Pengadaan reward bagi PDA dan DA yang aktif selama masa bakti. B. Bidang administrasi. 1. Membuat format segala jenis persuratan yang baku dengan bantuan pembina. 2. Membuat timeline penyelesaian administrasi Ambalan dan harus dijalankan dengan disiplin. 3. Selalu mengkonsultasikan semua administrasi kegiatan kepada pembina sebelum mengajukan ke pihak sekolah. 4. Mengumpulkan seluruh soft file administrasi setiap kegiatan guna sebagai referensi untuk masa bakti selanjutnya. 5. Penomoran surat di setiap tahun tidak perlu diulang. 6. Setelah selesai kegiatan, mensegerakan dalam membuat LPJ sehingga dapat terselesaikan sebelum mengadakan program kerja selanjutnya. 7. Mengeprint persuratan setelah proposal sudah fix sehingga jika ada perubahan di proposal dapat dirubah terlebih dahulu dan dapat menghemat biaya. 8. Digitalisasi pendataan surat-surat dan melakukan pendataan sejak awal masa bakti.
C. Bidang keuangan. 1. Membuat standarisasi format baku, rancangan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan SK Kuarnas. 2. Membuat nomor kuitansi dan nota untuk mempermudah mengecek data pengeluaran. 3. Membuat aturan khusus dalam penukaran nota belanja dengan uang khas. 4. Membuat memo yang digunakan untuk mendata barang hibah yang bisa dijual kembali, contoh batch, SKU, dan sebagainya. 5. Membuat bidang baru yakni bidang dana usaha untuk mempermudah dalam pencarian dana dan dapat digunakan untuk keperluan lain seperti perbaikan sanggar. 6. Mendata barang-barang yang dikelola oleh gugus depan dan ambalan serta mengadakan inventarisasi minimal 2 kali selama masa bakti. D. Bidang adat. 1. Melakukan koordinasi dengan Purna Bakti dan pembina mengenai adat ambalan. 2. Memastikan adat ambalan yang terbaru dari masa bakti sebelum-sebelumnya. 3. Melakukan sosialisasi adat ambalan melalui media digital dengan penyampaian materi atau dengan membuat konten-konten yang menarik. 4. Melakukan pembukuan adat ambalan secara digital agar dapat diakses oleh seluruh warga ambalan dengan lebih leluasa. 5. Melakukan inventarisasi kelengkapan pusaka ambalan dan membuat tempat khusus untuk menyimpannya agar lebih mudah mencari ketika akan digunakan. 6. Membuat dewan kehormatan di awal masa bakti. 7. Melakukan pembaharuan atau pembenahan alat adat karena ada beberapa yang rusak. E. Bidang latihan dan kegiatan pramuka. 1. Mempersiapkan materi yang akan diberikan dan tidak mepet dalam pembagiannya. 2. Memastikan seluruh sangga kerja bertugas dalam kegiatan siap dan tidak berhalangan. 3. Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk video sehingga tidak hanya foto saja. 4. Meningkatkan kesadaran untuk terus berkontribusi dalam kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 5. Meningkatkan hubungan, komunikasi, serta merangkul seluruh Dewan Ambalan dalam setiap kegiatan. 6. Membuat tim manajemen dan tim keeper dalam setiap kegiatan dan harus benar-benar diperhatikan. 7. Selalu mengadakan evaluasi setelah kegiatan selesai. 8. Mengadakan seleksi yang lebih kompetitif untuk mengikuti perlombaan eksternal agar meraih hasil yang maksimal. Bab 4. Penutup. Laporan pertanggungjawaban ini sebagai bentuk tanggung jawab atas semua proses yang dilakukan selama masa bakti 2020-2021. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, laporan pertanggungjawaban ini dapat dijadikan evaluasi dan bahan untuk mempersiapkan masa bakti selanjutnya dalam menentukan program kerja yang lebih relevan dan menyesuaikan lagi terhadap kondisi yang terjadi di masa mendatang. Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat dengan sebaik-baiknya dengan harapan laporan kegiatan ini dapat menjadi acuan demi perkembangan pramuka SMK Negeri 2 Depok Sleman ke depannya. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang telah terjadi. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.